Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapak. Saat ini kami akan belajar seni budaya. Kiranya Engkau memberkati kelancarannya. Bapak, kami menyerahkan pembelajaran ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini sudah ada 15 partisipan. Berarti ada 14 siswa, ya. Ada 14 siswa. Di sini 16 ya, harusnya ya. Oke, berarti ada yang tidak masuk ya. Hari ini kita mau lanjut di pembelajaran kita. Oke, Miss share screen untuk buku kalian. Silakan kalian bisa buka buku kalian yang sudah kita bagikan dari semester 1 karena memang ini bukunya buku untuk semester 1 dan semester 2 ya. Nah ya. Oke. Kalau kemarin kita sudah masuk di ragam hias pada bahan tekstil ya, ragam hias pada bahan tekstil. Oke, ragam hias pada bahan tekstil. Kita sudah latihan soal. Miss akan lanjutkan untuk pembelajarannya. Karena kemarin sempat ketinggalan ya untuk kelas kalian. Karena pernah kalau nggak salah waktu ini ada doa bersama ya. Ada doa akhir bulan. Sehingga untuk di kelas ini saja yang belum selesai ya. Oke, Miss review sedikit ya di sini untuk jenis dan bahan pewarna tekstil ya. Beberapa waktu lalu ada yang menjawabnya kurang lengkap, ada yang ambil file dari Google ya. Jadi sebenarnya begini anak-anak, kalau kalian mau ambil file misalnya dari Google, mungkin di Google itu ada banyak sekali penjelasannya. Atau mungkin penjelasannya sangat lengkap. Tetapi materi yang kita pelajari mungkin tidak sampai ke sana ya. Jadi kalau misalnya kalian di buku sudah ada, silahkan kalian lihat yang ada di buku saja ya. Karena batasan-batasannya kalau kadang-kadang kalau kita ambil dari internet kadang-kadang terlalu luas. Kita nggak tahu itu untuk grade berapa ya. Karena ada materi-materi yang memang dipelajari di beberapa grade. Tidak hanya di kelas 7, mungkin di kelas 8, kelas 9, atau mungkin di SMA juga masih dipelajari. Ya, jadi di bagian jenis dan bahan pewarna tekstil ada yang kurang tepat saat menjawab ya. Jadi di sini Miss bantu untuk menjawab ya. Jika ada nanti pertanyaan, kalian diminta untuk menjelaskan jenis dan sifat bahan pewarna tekstil. Ya, jadi kita pelajari hanya sedikit saja ya, karena memang materi kita tidak mengarah ke pewarna tekstil. Ya, jadi penjelasannya cukup kalian berikan penjelasan perbedaan antara pewarna tekstil alami dan pewarna tekstil buatan. Ya, jadi penjelasannya pewarna alam dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Nah, untuk contohnya adalah soga dan kesumba. Ya, kemudian sifatnya kalian bisa lihat di bagian bawah,
Sifat bagi pewarna yang alami itu mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Berbeda dengan pewarna buatan atau pewarna sintetis. Nah, untuk pewarna buatan atau pewarna sintetis itu dibuat dari bahan kimia, artinya dibuat di pabrik. Nah, contohnya adalah naptol dan indigosol. Nah, jenis pewarna naptol ini digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet. Ya, bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Ya, jadi penjelasannya cukup sampai di situ saja. Ya, oke. Nah berikutnya untuk teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil ini di buku kalian ada beberapa langkah-langkahnya, ya. Penerapan ragam hias pada produk kaos oblong. Di sini lebih spesifik pada kaos oblong, ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menyiapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Jadi sebelum kita membuat ragam hias pada bahan tekstil, kita buat dulu sketsanya pada kertas. Setelah itu menyiapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas dari bahan karton atau triplek di dalamnya agar pengecatan tidak akan tembus ke belakang. Di sini yang nomor 2 maksudnya adalah kalian diminta untuk memasang bahan karton atau triplek itu di antara, kalau kaos itu kan ada bagian depan sama bagian belakang ya. Jadi kalian taruh di antara bagian depan dan bagian belakang itu fungsinya supaya ketika nanti kalian warnai, warna itu tidak sampai tembus ke kaos yang bagian belakang lagi. Ya. Kemudian pindah gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Jadi gambar rancangan yang tadi dibuat, sketsa yang dibuat pada kertas, itu dipindahkan ke kaos dengan pensil. Setelah itu selesaikan gambar rancangan menerapkan warna-warna yang menarik dengan alat kuas. Jadi setelah selesai menggambar dengan pensil baru diberikan warna ya. Setelah itu dikeringkan. Nah, pengeringan ini bisa dijemur atau bisa menggunakan hair dryer. Kalau kalian lihat di sini di buku kalian itu adalah contoh alat yang digunakan ya, media. Di sini kaos oblong, kemudian cat. Untuk cat sebenarnya yang bisa fleksibel itu adalah akrilik. Jadi untuk akrilik itu bisa digunakan pada kertas, pada kanvas, pada kaos juga bisa ya, akrilik. Oke, berikutnya secara garis besar kalau kita mau membuat menggambar ragam hias pada bahan kaos ya, adalah seperti yang ada di buku kalian ini. Ada 4 tahap. Yang pertama buat sketsa, yang kedua menggunakan kayu triplek atau karton, jadi diletakkan di antara kaos bagian depan sama kaos bagian belakang, supaya ketika diwarnai, warna tersebut tidak sampai ke belakang, jadi tidak tembus ke belakang. Setelah itu diberi warna. Setelah diberi warna baru dikeringkan. Ya, kalau contoh yang ada pada buku kalian itu adalah ragam hias fauna. Oke ya, kalian lihat perbedaannya. Kalau kita mau gambar fauna, fauna naturalis, fauna yang asli ya. Mungkin ini gambar cicak ya, cicak atau tokek ya. Nah itu biasanya kan langsung dia dengan kaki-kakinya. Kalau kita gambar dalam bentuk ragam hias itu ada penambahan ya. Kebetulan di sini ditambahkan ada lengkung-lengkung ya, diberikan motif-motif ya. Inilah ragam hias ya. Jadi perbedaan ketika kita mau gambar ragam hias dengan kita mau gambar objek yang natural ya. Oke, di bawahnya lagi
Setelah membaca konsep penerapan ragam hias pada bahan tekstil, kerjakan tugas berikut. Oke, ini kita lewatin, kita tidak ke situ. Untuk rangkuman silahkan kalian baca sendiri ya. Setelah rangkuman kalian silahkan baca sendiri. Nah, di sini ada uji kompetensi. Ada uji kompetensi, silahkan kalian bisa screenshot atau kalian buka di buku kalian di halaman 126. Oke, silahkan bisa screenshot. Ada 2 pertanyaan uji kompetensi ya. Jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Dan yang nomor 2, jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Oke, sudah? Ya, oke, sebentar. Miss akan share screen lagi karena Miss tidak hafal untuk halamannya ya. Halamannya adalah halaman 126. 126, di situ ada uji kompetensi. Mungkin kalau sulit untuk cari, bisa kalian langsung screenshot dari yang Miss share screen ke kalian, itu bisa dilihat ya. Silakan kalian jawab 2 pertanyaan, ini hanya 2 ya, waktunya cukup lama. Waktunya 30 menit. Jelaskan, yang pertama, jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Yang kedua, jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Nah, perhatikan pertanyaannya adalah jelaskan ya, jadi bukan sebutkan. Jadi silakan sesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diberikan. Cukup kalian langsung jawab, tidak perlu kalian tulis lagi soalnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang sudah mengerti bisa kasih reaction? Miss? Ya. Ngerjain. Mengerjakannya langsung di bagian chat. Langsung kalian jawab di chat ya. Oh, oke, Miss. Iya. Oke, terima kasih ya Lingga ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi sudah banyak yang mengerti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan bisa kalian kerjakan, langsung kerjakan di bagian chat. Memang kalau di bagian chat kalian bisa mengirimkan lewat dokumen juga, cuma kalau dokumen itu di sini Miss harus buka lagi. Jadi silakan kalian kalau misalnya mau tulis di dokumen, kalian copy dari dokumen baru kalian copy lagi ke bagian chat ya. Jadi tidak perlu dikirimkan dari dokumennya ya. Atau langsung kalian tulis aja di bagian chat langsung dikirimkan. Kalaupun terputus nggak apa-apa ya, Miss masih bisa ngecek ya. Karena Miss masih bisa scroll ke atas. Oke anak-anak, silakan bisa dikerjakan. Untuk pertanyaan bisa juga kalian tulis di bagian chat. Oke, Miss tunggu jawabannya, waktunya 30 menit. Untuk yang bingung, Miss akan kopikan langsung pertanyaan. Miss akan masukkan di bagian chat for everyone ya. Jadi kalian bisa baca di sini pertanyaannya. Ya. Silahkan di bagian chat bisa juga dilihat. Ada 2 soal ya anak-anak ya. Oke anak-anak, ini ternyata masih ada yang bertanya jawaban dikirim kemana. Oke, Miss ulangi ya. Jadi untuk jawaban langsung dikirim ke bagian chat ya. Jadi kalian langsung tulis chat ke Miss ya, private ya, di situ tulis jawabannya. Yang sudah kirim jawaban ada Edelin Casey, Desa Madidina, Lingga Pasaribu, Brandon Jeremy Halim, Abigail Jessica, Monica Victoria Wijaya. Yang lain belum.
Tapi dari yang sudah mengirimkan ada 2 orang yang belum lengkap. Nomor 1 itu dijelaskan ya, bukan disebutkan. Nomor 1 dijelaskan. Oke anak-anak, coba berapa orang yang masih ada di Zoom? Bisa kasih reaction? Oke, terima kasih untuk reaction-nya. Pangestu, apakah di situ? Pangestu? Stephen? Pangestu, apakah di situ? Stephen? Stephen? Oke, Stephen silakan bisa dikirim ya jawabannya. Waktunya udah mau habis. Habis ya. Waktunya sudah habis. Ini sudah ada tambahan beberapa yang mengirimkan. Ada Christian Roland, ada Joshua. Udah kasih waktu 30 menit sudah sangat banyak untuk waktu kalian mengumpulkan ya. Masa kalau misalnya cuma 2 soal tinggal lihat di buku 30 menit nggak selesai ya. Jadi tolong untuk semua tugas bisa dikerjakan dengan baik. Oke, 5 orang lagi jawabannya ya. Hari ini dikumpul ya. Oke, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk minggu depan kita akan masuk di menerapkan ragam hias pada bahan kayu ya. Untuk yang ada bukunya silahkan bisa dibaca dulu sebelumnya. Jadi kalau saat dijelaskan kalian bisa menanyakan apa yang mungkin belum jelas. Oke anak-anak, untuk seni budaya hari ini sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Kita satu dalam doa. Bapak terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini anak-anak-Mu akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka dengan kepintaran dan hikmat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, anak-anak yang Mister kasihi, penugasan yang akan kalian kerjakan adalah kalian menggambarkan sikap rendah hati melalui karya seni. Gambarkan sikap rendah hati melalui karya seni. Nah, apa itu karya seni? Karya seni adalah kegiatan rohani. Jadi seni adalah kegiatan rohani atau aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya, dapat membangkitkan perasaan orang lain. Ya, seni itu kegiatan rohani atau aktivitas batin ya dalam kehidupan kita. Seni itu tidak lepas dari alam, tidak lepas dari lingkungan sekitar yang bagimu itu indah. Ya, bahkan media yang kamu gunakan pasti akan berhubungan dengan alam, itu seni. Bahkan melalui seni alam, seni kehidupan, itu kita bisa terinspirasi dan mengingat Sang Pencipta kembali. Makanya disebut kegiatan rohani. Ya, kalau misalnya jalan ke pantai, kemana gitu, menikmati udara, menikmati alam, Mister terpikir bahwa ada pribadi yang menciptakannya. Nah, seni juga begitu. Kamu memahami sesuatu, mengagumi sesuatu, seharusnya kamu berpikir bahwa ada yang menciptakan. Itulah seni. Ya, oke. Itu ada pengarangnya Erik Arianto. Kita lanjut. Nah, ada macam-macamnya yang bisa kalian kerjakan. Pilih salah satu saja. Oke, nanti Mister kasih tahu contohnya ya. Jangan bingung dulu sampai di sini. Jadi tugasnya menggambarkan sikap rendah hati melalui karya seni. Dan pilih salah satu seni yang kamu mau kerjakan atau gunakan untuk proyek ini, ya. Yang pertama seni rupa. Seni rupa itu mencakup
mencakup lukisan atau gambar. Ya, jadi kamu bisa melukis, bisa menggambar. Nah, untuk yang pilih seni rupa, tolong tidak menggunakan kertas HPS. Terlalu tipis untuk proyek ini. Mister nggak izinkan. Mister izinkan minimal itu kertas gambar yang A4 itu kalau nggak salah ya. A4 yang agak lebar dari kertas HPS. Tapi dia lebih tebal. Kenapa butuh lebih tebal? Karena kalau kamu nanti pakai pewarna itu yang HPS itu rusak. Jadi gunakan minimal kertas gambar A4. Kalau mau pakai kertas Asturo bisa, Manila bisa, terserah. Kenyamanan masing-masing. Itu seni rupa ya. Lalu ada musik. Musik itu berarti kamu buat lagu. Buat lagu berkaitan dengan rendah hati. Teater. Teater itu bisa drama, bisa pantomim, bisa puisi, bisa pantun. Ya, teater itu kan penampilan pementasan biasanya. Nah, tapi masalahnya begini, ini kan masa pandemi. Biasanya tugas ini bisa kasih per kelompok, tapi karena ini masa pandemi tidak bisa. Nggak mungkin kalian kumpul-kumpul kan, nggak boleh kalian ketemu. Jadi walaupun dibilang teater, ya kamu personal aja. Mungkin baca puisi atau apa, kamu sendiri aja, itu jauh lebih baik ya. Dan terakhir kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu bisa seperti patung, ya, bisa sulam dan lain sebagainya. Kerajinan tangan. Nah, ada 4 macam seni yang bisa ditampilkan. Seni rupa, musik, teater, dan kerajinan tangan. Kamu pilih untuk menggambarkan sikap rendah hati. Oke. Nah, nanti tugasnya akan dipresentasikan secara audiovisual berbasis teknologi. Oke, bisa jelaskan. Kamu pilih salah satu jenis seni ini, lalu kamu buat sebuah karya, nanti bisa jelaskan lagi. Nah, karya itu, bisa ingatkan, akan dipresentasikan dalam bentuk video. Audio visual itu kamu terlihat dan terdengar. Kalaupun misalnya nggak terlalu banyak nampak wajahmu, nggak apa-apa, tapi harus ada. Kalau dari awal sampai akhir videonya tidak ada gambar wajah, hanya suara saja, ini pengurangan nilai. Oke, jadi sesekali kalau mungkin kurang nyaman sering, tapi kalau nyaman sering nggak apa-apa, ya. Tetap harus ada yang tampil wajahnya. Seperti itu presentasi. Nanti cara presentasinya Mister ajarkan juga, ada ilmunya. Enggak sembarang ngomong ya. Tapi paling tidak kalian sudah paham dulu sampai di sini. Gambaran tugasnya. Tugasnya Mister kasih kalian menggambarkan sikap rendah hati melalui karya seni. Ya. Oke, lalu pilih salah satu jenis atau macam seninya. Setelah kamu pilih, lalu ingat akan dipresentasikan minggu depan. Dalam arti begini, bukan dipresentasikan minggu depan. Minggu depan kirim, tugasnya dikirim ya. Jadi kamu buat project, lalu pada saat udah selesai dipresentasikan di depan video begitu. Nah, videonya dikirim ke Mister dalam bentuk link. Mister tidak terima video mentah ya. Jadi kalau kamu sudah selesai buat video, masukkan ke YouTube atau Google Drive. Linknya itu yang dimasukkan ke Microsoft Office Word, kirim ke Moodle. Nanti Mister akan kasih tempat pengiriman link itu di Moodle ya. Jadi kirimnya di Moodle. Nanti Mister klik di Moodle, Mister copy paste link kalian, Mister masukkan ke browser, akan keluar. Kalau dia dari YouTube, pasti akan muncul YouTube. Kalau Google Drive, muncul Google Drive. Begitu ya. Ini di awal. Mister harap sampai di sini nggak bingung. Berikutnya, nah ini contohnya. Contoh karya seni yang menggambarkan sikap rendah hati. Nah ini menggunakan ilmu menghubungkan namanya. Ya, kalau bahasa Jawa ilmu gatuk, dihubungkan, dicocokkan. Bisa enggak sesuatu itu menginspirasikan bahwa rendah hati itu patut dilakukan. Bahwa rendah hati itu layak diterapkan. Gini ya, lihat. Misalnya ini. Bejana ini bisa 2 jenis, ya bisa masuk ke 2 macam seni.
bisa dia seni rupa, melukis, bisa juga kerajinan tangan. Ya, terserah mau gunakan yang mana. Ya. Berarti kalau di seni rupa kamu gambar kayak gini, gambar. Kamu gambar begini atau apa saja, menggambar apa saja boleh. Ya, atau kamu mau gambar air. Boleh. Ya, kalau yang 4 ini seni musik. Oke. Mau apa saja kamu gambar apa saja boleh. Yang penting kamu bisa menghubungkannya, ya. Kamu bisa menghubungkannya dengan sikap rendah hati. Untuk seni rupa tidak boleh memindahkan gambar orang lain atau mengambil karya orang lain, ya. Kamu harus betul-betul menggambar. Mister tidak terima kalau kamu ambil di internet kamu tempel, Mister tidak terima. Harus menggambar, namanya seni rupa, ya. Oke. Ini gambarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, Mister, aku masih bingung nih, masih samar-samar. Bagaimana caranya menggambarkan sikap rendah hati melalui karya seni? Ya, nah, ini bisa dihubungkan. Misalnya begini, nanti ada panduan presentasi ya. Ini pengantar di awal aja, paling tidak untuk membantu lebih paham. Misalnya ini air. Kamu memilih seni rupa, ya kan? Ini maksudnya apa ini? Velope Mister nggak tahu. Mister kalau gambar pakai Mister pakai HP. Gambar nggak bisa nak. Menggambar itu pakai alat tulis. Ya, kalau pakai HP bukan menggambar nama itu mendesain ya. Beda lagi. Nanti dia jadi pakai aplikasi ini. Ya, Mister tidak minta begitu. Jadi harus pakai buku gambar sama alat pewarna. Ya. Jadi tidak mengambil materi dari internet terus dipotong-potong, enggak, bukan begitu. Ya, jadi begini dia. Oke. Misalnya begini, sini rupa, kamu gambar air. Ilmu menghubungkannya gimana, Mister? Nah, mungkin kamu bangun kata-kata seperti ini. Orang yang rendah hati akan seperti air, memberikan kesejukan dan kehidupan bagi orang sekitarnya. Jadi pada saat kamu berpikir atau merenungkan air, kamu terinspirasi untuk rendah hati. Itu tujuan Mister. Ya, atau yang ini. Orang yang rendah hati siap dibentuk seperti bejana dan menghasilkan karya yang indah, misalnya begitu. Itu hanya menggunakan kalimat penghubung gitu loh. Sehingga nanti pada saat orang atau kamu melihat bejana, kamu terinspirasi. Aku harus siap dibentuk kalau aku mau rendah hati. Kalau kamu ingat air, kamu akan ingat, oh, aku harus rendah hati supaya memberikan kesegaran bagi orang sekitar. Misalnya begitu. Kalau pilih seni musik, berarti menciptakan lagu. Tolong lagunya tidak mengambil lagu orang lain yang sudah ada, tetapi betul-betul menciptakan lagu. Ya, aransemennya nanti silahkan bagaimana caranya, silahkan. Mister pikir di sini ada beberapa yang bisa musik atau nyanyi, boleh menggunakan seni musik ini. Oke, mungkin di sini masih kurang jelas ya, tapi paling tidak dapat gambaran. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatannya, panduan dan rubrik penilaian ya. Nah, panduan. Tidak mengeluarkan uang ratusan ribu untuk biaya pembuatan. Sederhana tapi menginspirasi, itu aja. Yang kedua, boleh memakai atribut apapun yang bernilai seni, tapi tidak mahal. Ingat ya. Dulu ada informasi sebelum Mister, katanya guru agama yang lain gitu. Kasih tugas ke siswa, dia bilang, silahkan menggunakan atribut apa saja, yang penting drama kalian bagus. Anak ini nggak tahu dia berpikir gimana, tapi ingin memberi yang terbaik begitulah. Akhirnya dia beli gaun yang indah, padahal untuk drama. Jadi dia mungkin tampil sebagai Cinderella kali ya, beli gaun. Jadi waktu mereka tampil di depan kelas, anak ini memakai gaun yang lumayan mahal gitu. Ya
nggak sedikit uang yang dikeluarkan. Logikanya simple, untuk tugas begini kamu keluarkan uang banyak, sayang dong uangnya kan gitu. Jadi tidak perlu sampai mengeluarkan uang banyak, mahal untuk proyek ini, tetapi gunakan saja yang sederhana tetapi menginspirasi kalian. Apalagi kalau bisa menggunakan barang-barang bekas, daur ulang dengan caramu menghasilkan produk, itu jauh lebih baik. Lalu 3, memakai satu ayat Alkitab yang berbunyi rendah hati. Nanti penerapannya bisa sampaikan di berikutnya supaya paham. Tapi ketiga ini harus didengarkan dulu ya, diingat dulu ya. Nah, ini rubrik penilaian. Mister akan nilai proses pembuatan, dilihat dari kesulitan. Mister tahu tugas siapa yang sulit, tingkat kesulitannya tinggi. Kalau dia asal ketahuan ya. Dan kerapian presentasi. Nah, saat presentasi dari ketepatan waktu itu Mister nilai harus kumpul minggu depan. Oke, semua minggu depan harus sudah kumpul di Moodle. Kalau nggak kumpul berarti pengurangan nilai dari segi waktu. Ya, ini mengenai rubrik penilaian, tolong diingat. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi. Oke, ini teknik ya, teknikal. Tolong didengarkan, kalau nggak dengar, nggak paham. Oke, Mister izin minum dulu. Minum kopi ya. Haleluya. Sorry, tenggorokan Mister agak kering, jadi sedikit mengantuk. Oke, baik, kembali lagi. Oke, Mister, sebentar. Miss, ada itunya. Mau tulis-tulis. Sarung tangannya kemana nih? Oke lah, ini Mister mau tulis-tulis di papan tulis ini. Tidak bisa. Oke, tidak ada alasnya. Oke. Ya, ini anak-anak yang Mister kasih. Sampai di sini dapat gambaran ya, Mister harap ya. Jadi ini langkah-langkah kamu waktu presentasi. Jadi intinya begini, kamu buat produk, buat karya, oke, dengan cara memilih salah satu jenis seni tadi, oke. Lalu kerjakan sesuai dengan panduan dan nanti akan dipresentasikan. Ya. Minggu depan itu pengumpulan tugasnya dalam bentuk link ke Moodle. Bukan presentasi lagi ya. Di situ pengiriman tugasnya. Jadi Mister ambil linknya, Mister tonton, baru Mister koreksi. Begitu tinggal minggu depan ya. Jadi bukan kamu baru presentasi, enggak. Jadi kamu buat dulu proyeknya, lalu dipresentasikan. Nah, nanti 4 dan 5 Mister akan jelaskan secara detail. 4 dan 5 ini yang agak sedikit sulit. Kalau kamu nggak paham penjelasan Mister pasti akan bingung. Ya. Nah, pada saat kamu presentasi nanti di depan video, jadi kamu udah selesai nih proyeknya, kamu ambil kameramu, kamu rekam, kamu presentasi gitu. Jadi presentasinya di depan kamera, videonya kamu masukkan bisa ke Google Drive, bisa ke YouTube, linknya itu yang kirim ke Mister, Microsoft Word, ke dalam Microsoft Word ya. Begitu. Nah, waktu kamu presentasi, tolong dibedakan jenis senimu. Oke. Kalau dia seni rupa dan kerajinan, itu berbeda cara presentasinya dengan seni musik dan teater. Paham ya? Kalau kamu menggunakan seni rupa atau kerajinan tangan, dia kan membuat sesuatu. Anggaplah ini misalnya patung. Ya, kan nggak mungkin kamu tulis alasan dan tujuannya di patung ini. Jadi 1 sampai 3 itu disampaikan secara lisan, paham ya? 1 sampai 3 dalam ilmu presentasinya nanti kamu sampaikan secara lisan sebelum mempresentasikan proyekmu terkait dengan makna dan ayat Alkitab. Ya. Paham sampai di sini? Atau ini tadi kerajinan tangan ya? Atau ini Mister kasih contoh seni rupa. Anggaplah Mister menggambar air tadi. Ini sekarang Mister sudah gambar yang sudah selesai nih. Anggaplah ini sudah selesai air ya. Ini gambar air. Lalu pada saat Mister presentasi ini Mister terapkan. Mister harus bacakan dulu 1 sampai 3. Ya, sebelum masuk ke 4 dan 5.
Yang perlu dibaca di luar proyek adalah 1 sampai 3 dan 6. Ya. Ini seni rupa dulu. Dengar ya, ini kalau kamu pilih seni rupa dan kerajinan tangan. Dengar baik-baik bagaimana cara presentasinya, jangan salah. Oke, kalau kamu pilih seni rupa dan kerajinan tangan, di awal kamu harus jelaskan 1 sampai 3. Ya, 4 dan 5 baru kamu jelaskan di sini, di proyekmu. 6 baru closing statement ini untuk komitmen. Contohnya begini. Anggaplah ini sudah selesai ya, Mister gambar air. Bagus ini, indah ya. Air. Di dalamnya ada tertulis makna produk. Dan ada ayat firman Tuhan berkaitan dengan rendah hati. Oke, udah selesai ini ya. Lalu bisa presentasi. Shalom semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan mempresentasikan proyek agama saya yang berkaitan dengan rendah hati. Nah, ini produk saya. Alasan dan tujuan pembuatan ini adalah bla 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 gitu ya. Terserah kamu apa alasan dan tujuannya. Dan nama karya seni ini adalah seni rupa. Bahan dan alat yang saya pakai adalah kertas A4, alat tulis, alat pewarna dan lain sebagainya. Mungkin ada jelaskan di situ. Nah, masuk ke makna produk dan ayat Alkitab ini, kamu harus menjelaskan proyeknya. Karena antara gambar dengan makna harus sinkron. Kalau tidak sinkron, proyekmu itu akan seperti gambar biasa. Tapi kalau kamu bisa sinkronkan makna dengan makna produk pengajaran tadi dengan gambarmu, itu akan lebih hidup. Misalnya begini. Teman-teman, yang saya gambar adalah air. Air menggambarkan sikap rendah hati. Orang rendah hati akan memberikan kesejukan, kesegaran kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadilah seperti air. Misalnya begitu, kurang lebih begitulah. Terserah kata-katanya gimana. Kalau ini misalnya kamu pilih gambar ya. Misalnya gunakan contohnya air. Firman Tuhan yang perlu kita ingat adalah apa gitu kamu bacakan juga. Tapi sudah tertulis di sini. Nah, jadi seandainya kalaupun ini kamu pajang di dinding, orang lihat saja maknanya, makna produknya, oh, air menggambarkan sikap rendah hati yang memberikan kesejukan, kesegaran kepada orang sekitar. Oh iya, ya rendah hati begitu. Orang rendah hati kan orang tenang, damai, nggak emosian kalau kita dekat sama orang rendah hati. Berarti benar nih. Lalu di bawahnya ada ayat. Ayat. Nah, pada saat presentasi tolong tidak begini ya. Jangan begini. Jangan kamu baca begini. Itu namanya nggak menguasai. Itu mengurangi nilai. Mitra harap waktu kamu presentasi sudah hafal di sini maknanya. Lalu ayatnya. Gunakan ayat yang pendek kalau kamu takut berisiko. Lalu begini. Waktu kamu menyebutkan maknanya dan ayatnya ada di sini tertulis. Dan orang bisa baca di sini, bisa juga mendengarkan kamu ngomong. Itu kalau kamu pilih seni rupa dan kerajinan tangan. Jadi bisa dimasukkan kalimat pengajarannya apa terkait dengan makna tadi. Jadi makna itu paham yang Mr. Harap nggak bingung lagi ya. Contohnya seperti tadi. Jadilah seperti air yang memberi kesegaran dan kesejukan karena orang yang rendah hati seperti itu. Kalau bejana, jadilah seperti bejana yang siap dibentuk sebab kalau kita siap dibentuk, karakter kita akan semakin rendah hati, misalnya gitu. Terserahlah pakai kata-kata apa. Misalnya tidak terlalu ini dengan kata-katanya, tetapi kamu bisa menggambarkan rendah hati dalam karya seni. Apa tujuan Mr. Ronald? Supaya kamu terinspirasi tatkala mengingat gambar airmu, tatkala kamu membuat gambar bejanamu, atau apa saja. Oke, terinspirasi. Kalau sudah terinspirasi, kemanapun kamu nanti pergi, kamu akan belajar untuk menerapkannya. Minimal terinspirasi dulu, teringat. Kalau nggak ingat, wah gimana? Apa yang mendorong hidupmu? Yang mendorong hidup Mister ini banyak.
bisa firman Tuhan, kata-kata motivasi, kata-kata dorongan, kata-kata membangun, sehingga misal tetap berjalan di jalan Tuhan. Itu tujuannya. Nah, terakhir komitmen, ya komitmen kan nggak ditulis di sini. Yang ditulis di sini hanya 4 dan 5. Kalau itu seni rupa dan kerajinan tangan, ditulis betul-betul ditulis ya. Nah, komitmen, demikianlah teman-teman presentasi saya, dan saya berkomitmen ke depan saya ingin terus berlatih lebih rendah hati untuk mengasihi banyak orang. Terima kasih, bye. Nah, misalnya begitu. Tapi semua dipresentasikan dalam bentuk video. Paham sampai di sini ya? Itu kalau seni rupa dan kerajinan tangan. Sekarang misal contohkan kalau kamu pilih teater dan musik. Seandainya kamu pilih itu ya, ada yang pilih itu ya. Nah, bedanya teater dan musik dengan seni rupa dan kerajinan tangan adalah terletak pada penempatan 4 dan 5. Penggunaan 4 dan 5. Oke? Nah, pada saat kamu mau presentasi nih, mungkin kamu musik nih. Kalau musik berarti dia buat lagu. Buat lagu tentang rendah hati. Ya, yang merasa bisa di musik silakan. Dulu pernah ada siswa yang misal kasih tugas ini, dia memilih seni musik. Kayak ini contoh saja, seni musik. Dia pilih seni musik karena dia bisa main gitar dan bisa nyanyi. Lagunya bagus, tapi nggak terlalu banyak kata-kata yang berbeda, sering pengulangan, tetapi nadanya agak bagus gitu. Misal senang, misal ingat, tapi rapnya saja sampai sekarang. Kata-kata di awalnya misal agak lupa. Tapi rapnya itu lucu, sampai sekarang misal ingat. Nah, kalau misal ingat lagu itu misal terinspirasi untuk rendah hati. Mereka itu kalau nggak salah ada 3 orang atau 4 orang. Dan lucu gitu loh. Jadi bagi tugas, ada yang nyanyi, ada yang main gitar, ada yang menambah-nambahi suara. 3 atau 4 kayaknya. Ada yang kajon, ada yang gitar, ada yang nyanyi, ada yang nambah-nambah suara. Yang buat misal lucu itu nambah-nambah suara ini. Entah apa tugasnya. Tapi dia dapat nilai 95 itu. Jadi mereka nyanyi gitu, rapnya itu yang misal ingat sampai sekarang. Rapnya begini. Rendah hati. Nah, temannya yang nambah-nambah suara bilang, oh rendah hati, oh rendah hati, oh kayak gitu dia tepuk tangan lalu, oh temannya satu lagi rendah hati, oh gitu. Itu rapnya yang Mister ingat sampai sekarang. Tapi Mister terinspirasi. Sangat sederhana sekali lagu itu, tapi musik mereka buat sendiri. Liriknya mereka buat sendiri, tapi lucu. Ada satu anak tugasnya cuma tepuk tangan dan oh. Tapi itulah tim ya. Nah itu contoh kalau mau pilih seni musik atau teater. Nah sebelum kamu nyanyi, ini cara menggunakan atau penerapan presentasinya. Sebelum kamu nyanyi, kamu kan sudah siap lirik, sudah siap nada, sudah siap nyanyi kan gitu kan, udah hafal, udah latihan gitu kan. Tapi ini tugas personal ya. Kalau dulu kelompok karena tidak pandemi, jadi anak-anak bisa latihan ketemu gitu. Kalau sekarang nggak boleh ketemu. Jadi semua tugas ini dikerjakan personal, tidak kelompok. Ingat ya personal. Kalaupun kamu pilih seni musik, kamu bisa bikin lagu sendiri, kamu nyanyi sendiri, main musik sendiri. Atau pakai musik apa gitu boleh. Yang penting kalau kamu pilih musik buat lagu, tidak boleh cover. Tidak boleh cover lagu apapun. Kamu harus murni menciptakan. Mengarang sendiri, pakai aransemenmu, pakai lirikmu. Kalau kamu merasa sulit, ya cari jenis seni yang lain. Bagi Mister ini tertantang buat mereka yang punya bakat seni musik. Ya. Nah, waktu kamu sudah siap nih rekaman di video. Nah, yang pertama kamu harus lakukan adalah mengucapkan 1 sampai 3. Sebelum nyanyi nih ya. Nah, bedanya ini seni rupa dengan musik. Kalau untuk musik lagu tidak perlu kamu bacakan seperti tadi. Misalnya air menggambarkan kerendahan hati, nggak perlu begitu.
Cukup kamu masukkan kata-kata rendah hati secara umum ke dalam liriknya. Lalu ada lirik yang mengandung firman Tuhan. Nomor 5. Paham ya? Ada kata-kata rendah hati bersifat umum, ya. Dan ada juga kalimat rendah hati yang berkaitan dengan firman Tuhan. Ya, banyak lagu-lagu yang itu dari firman Tuhan. Banyak kan ayat-ayat yang tentang rendah hati. Ambil aja kata-katanya menjadi lirik. Ya, bisa kok, banyak kok, ya. Ada beberapa lagu yang bukan rendah hati ya, tetapi lagu lain dan itu adalah firman Tuhan. Yang sering misalnya nyanyikan misalnya segala perkara dapat ku tanggung, itu kan dari firman Tuhan itu. Hanya dekat Allahku rasa tenang, itu juga dari firman Tuhan. Ya, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Itu ada juga, itu dari firman Tuhan ya. Jadi banyak lagu-lagu dari firman Tuhan. Gembala yang baik juga dari firman Tuhan. Nah, hari ini kalian mulai memikirkan nih, kalau kamu pilih seni musik, kamu buat lagu, tolong ada kata-kata rendah hati secara umum yang tidak dari firman Tuhan, lalu ada beberapa lirik yang mengandung firman Tuhan. Tidak usah kamu masukkan ayatnya. Misalnya 1 Petrus 5 ayat 2, nggak perlu. Langsung isinya. Kalau misalnya Mister nggak temukan ini ayatnya mana, Mister akan tanya, mana kalimat atau lirik yang mengandung firman Tuhan? Kamu harus bisa jelaskan. Tapi biasanya kalau kamu gunakan ayat pasti bisa tahu, oh ini dari firman Tuhan gitu. Ya, mungkin 1 kalimat, 2 kalimat, tetapi ada dari firman Tuhan. Paham sampai di sini ya? Nah, penerapannya gini, kamu sebelum nyanyi nih, kamu tampil di kamera. Shalom, teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya. Dan alasan saya membuat proyek ini adalah ini, tujuannya ini. Dan nama karya seninya adalah musik. Dan bahan atau alat yang saya gunakan, karena ini musik ya, tidak usah pakai bahan. Langsung bilang alat yang saya pakai untuk presentasi hari ini adalah musik. Ini, anggap ini musik, ini gitar yang saya bawa. Dan mikrofon mungkin, kalau kamu mau lebih bagus hasilnya, atau di depanmu ada piano, kamu bisa main piano, tunjukkan, kasih tahu apa saja yang kamu pakai. Seperti itu, setelah kamu jelaskan 1-3, lalu kamu, oke, baik teman-teman, saat ini saya akan menyanyi, didengarkan ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Barangkali videonya kamu masukkan ke YouTube, boleh juga. Lalu kamu nyanyi, setelah kamu nyanyi, nah waktu kamu nyanyi, di dalam lirik itu ada makna tentang rendah hati. Rendah hati adalah ini misalnya, lalu di dalamnya ada kata rendah hati tetapi dari firman Tuhan. Itu. Ya. Setelah kamu selesai nyanyi, langsung terima kasih sudah mendengarkan pujian saya dan saya berkomitmen untuk terus rendah hati dan meningkatkannya. Bantu saya doa ya. Terima kasih. Bye. Misalnya begitu. Itu contoh. Nah, hal yang sama juga kamu harus terapkan di teater. Nah, kalau kamu pilih drama, kemungkinan agak susah ya. Karena dia butuh personal. Kalau main sendiri agak susah, kecuali pantomim kamu jalan-jalan, gerak, makna sesuatu gitu. Tapi agak susah juga kalau pantomim. Ya, ini ilmu tingkat tinggi. Bisa, tapi agak susah, butuh waktu. Ya. Tapi kalaupun kamu pilih drama, ya, drama yang butuh personel, boleh menggunakan atau melibatkan anggota keluarga, tetapi tidak boleh didatangkan dari luar rumah. Mister hanya izinkan anggota keluarga yang satu rumah. Kalau memang mau dipaksakan banget teater drama. Tapi kalau mau gunakan puisi, jadi Mister anggap puisi itu teater juga ya, karena dia seni pementasan. Puisi mau buat pantun, Mister anggap itu adalah teater. Atau mungkin membacakan cerita. Ya, cerita juga sama ya, tetapi di dalamnya ada makna tentang rendah hati dan ayat Alkitab. Nah,
Misalnya anggaplah kamu baca puisi misalnya. Sebelum kamu baca puisimu, 1 sampai 3 kamu sampaikan dulu secara lisan. Setelah itu 4 dan 5 harus ada di dalam puisimu. Sama seperti lagu tadi. Tidak perlu kamu bilang makna produk adalah, nggak perlu. Kamu langsung baca puisi saja. Mister sudah tahu, oh ini makna produk. Oh ini ayat Alkitab. Gitu. Termasuk puisi pun kamu harus mengutip ayat Alkitab. Paham sampai di sini ya? Lalu terakhir komitmen saya adalah ini. Begitu. Gitu cara pemakaiannya. Jadi agak sedikit berbeda seni rupa kerajinan tangan presentasinya dengan musik dan teater. Ya, ini ilmu menggunakan langkah-langkah ini memang harus sedikit berbeda, ya. Karena kalau di kerajinan tangan sama seni rupa agak susah kalau cuma lisan, karena mungkin kamu akan pajang. Itu sebabnya kalau seni rupa sekali lagi Mister ulang dan kerajinan tangan harus ditulis poin 4 dan 5. Ditulis di sini supaya orang bisa baca, orang paham. Oh, ini tugas rendah hati begitu ya. Oke, sampai di sini paham atau tidak ya? Ya, Mister harap paham ya. Ya, selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Nah, Mister jelaskan lagi. Ini kan penugasannya 1 minggu. Ya, minggu depan sudah dikumpulkan ke Moodle. Nanti malam Mister akan langsung buat wadah untuk pengiriman linknya. Judulnya barangkali Project Pendidikan Agama Kristen Rendah Hati, misalnya begitu. Silakan dicek di situ. Mister akan masukkan panduan-panduan ini juga. Kalau mau download juga di situ boleh ya. Oke, minggu depan hari apa? Sama juga ya dengan hari ini. Ini hari apa? Ini hari Kamis ya nak ya, berarti hari Kamis. Ya. Hari Kamis tanggal berapa itu ya? Coba bisa cek dulu ya nak ya. Hari Kamis. Mister lupa ya tanggal. Ya, tanggal 25. Ya, tanggal 25 Februari sudah dimasukkan ke Moodle paling lambat jam 10 malam ya. Ya, jam 10 malam. Minggu depannya lagi video tersebut bisa kita bahas lah. Ya. Dan akan ada tes knowledge dengan cara Mister yang praktis. Mister harap tidak merepotkan kalian, tapi bisa menambah daya ingat wawasan kalian tentang rendah hati. Setelah itu kita pindah ke KD berikutnya, masuk ke KD yang kedua. Ya, jadi Mister nggak terlalu banyak kasih tugas lagi. Ini tugas yang menurut Mister sedikit menantang ya. Oke, Mister harap kalian tidak terlalu dibebani, tapi kalian bisa terinspirasi dengan tugas. Artinya kalau kamu ingat proyek ini, kamu terinspirasi untuk rendah hati begitu. Mister stop share dulu. Ya, bagaimana? Apakah kalian mengerti? Silakan kasih jempol yang paham maksud Mister. Mister, Iya. misalkan kita gambarnya semacam poster gitu, boleh Mister? Oke, poster Mister tidak terima digital nak ya. Tidak Mister terima digital, mohon maaf karena ini seni rupa. Jadi kalau mau buat poster tapi tulis tangan dan pakai alat warna. Kalau digital Mister tidak terima. Oh. Ya, paham ya? Ada pengecualian untuk ukuran kertas, Mister? Oh, tidak ada, senyaman kamu aja nak, senyaman kamu. Mau lebar, ya, saran Mister jangan terlalu lebar, nanti terlalu banyak untuk diwarnai atau dihiasi ya. Oh, oke, Mister. Ya, seperti yang ukuran yang ideal itu A4 itu ya. A4 yang untuk gambar biasa itu Mister kira itu ideal sekali digunakan ya. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Sekali lagi Mister ulang, untuk seni rupa tidak boleh digital, artinya mengedit gambar itu digital. Kamu ambil gambar dari internet, kamu potong-potong, kamu satukan gitu enggak boleh. Ada lagi? Tengka, hai Tengka.
Where's V-Love? Hi, teacher. Anybody else there? Christian. Steven. Okay, well, I'm going to start, okay? Well, I hope everybody had a very good week since I last saw you, right? I saw you guys last week. Yeah? No? Yeah, I saw you guys last week, right? Okay, so very nice to see you all. I can't really see you, but very nice to see your thumbs up. Anyway, I'm going to start class. Today we're going to do Unit 5, Lesson 2, okay? So last time we did Unit 5, Lesson 1, okay? So hold on, let me share my screen. All right. So Unit 5, Lesson 2. Okay, today we're going to look at grammar imperatives. We're going to do grammar sequence words and phrases. We're going to do word study EA, and we're going to look at your next writing, expository writing, okay? All right, so everyone open up your textbook to page 268, okay? 268. So who can tell me what are imperatives? What are imperatives? Great. Am I going to have a class by myself today? Monica? Something urgent? Okay, Monica, it can be something urgent, right? We say it because it can be an urgency, a state of an urgency. So we say these things, okay? What are imperatives? Can somebody give me more information? Well, everybody, if you have your textbook open to 268, let's look. Let's see, Aileen, can you read for me at the top of 268? Aileen? Aileen? Okay. Yes, you can be, love. Can you read for me? You can use an imperative to make a request, give a command, give direction, or give instructions. The subject is you, but it is not started. Often with request, the word please is used. It can come at the beginning or end of the sentence. When it is at the end, use a comma. Very good. Oh, V-Love, I think your audio went like, boom. It was good, and then all of a sudden it was like super, super loud, but very good. So imperatives. Imperatives are words or phrases or sentences to make a request, a command, give directions or instructions. But as Monica said, urgent, right? When you tell somebody to do something, let's say, get me that picture, right? It could be because it's an urgent matter, okay? So yes, it can be used for urgency, but not all the time, right? You can just simply be telling somebody what to do, right? Where to go or how to get there, okay? So imperatives are words or sentences to make a request, okay? Give a command, give directions or instructions, okay? So
When we make requests, we use the word please, right? I'm sure you guys all have used this word before, right? Please give me this. Please go here. Please stop talking, okay? So I'm sure you guys use the word please, right? So we use please to make requests, okay? Please comes in the beginning or end of a sentence, okay? You don't always have to use please, right? You can just say, give me the pencil. But a nice way of making a request would be, please give me the pencil, right? So please is just a kind word to use, right? Give would be the imperative word, right? Give me the pencil, okay? So please can come in the beginning or please can come at the end of a sentence, okay? When a please comes at the end of a sentence, you have a comma right before please, okay? So here, give me the pencil, please, okay? Again, you don't have to use the word please, but we do use the word please to be more kind, more polite, okay? Some other imperative words. Let's look at the book. To make a command, we use be. Be persistent. Be brave. Be smart, okay? So it's making a command. We can give directions. Turn left, turn right. Turn at the roundabout, okay? We use words to give instructions. Dig a hole, put the tree, okay? So we can use these words to give instructions, okay? So imperatives are, most imperatives would be, as you can say, is always in the simple present, okay? To use a negative imperative, we use do not and don't before the verb, okay? For example, go to the store, right? Go would be the imperative, right? Go to the store. You're telling somebody to do something, right? And if you say you don't want them to go to the store, you can say don't go to the store, okay? Remember, imperatives are to give command, make requests, give instructions. The subject is always somebody else, right? It's like whoever you're talking to, you, or you, or you, okay? But you don't say, you go to the store, right? You usually just tell them, go to the store, okay? It's somebody you're speaking to, okay? So before we move on, let's look at practice A, okay, in your textbook, 268. Write the correct imperatives to complete the sentences. So number 1 would be, wake up, we're going to be late. Try 2, 3, 4, and 5. What can we say for number 2? My mic is don't work. Okay. So what would 2 be? Can somebody do 2? Anybody? Can anybody do 2? Okay, Brandon, can you do number 2 for me? Brandon? Okay, let's see. Joshua, can you do number 2 for me? Joshua? All right, can you do number 2 for me, Joshua? Okay, Miss. The practice A can practice A or. Well, I said before, practice A. Please give money to help finance the event. Very good. Please give money to help finance the event. Number 3,
Can I go with Linga? Can you do number 3, please? Linga? Linga? Help me, please. Otherwise, I won't finish on time. Very good. Number 4. Let's go with Dina, number 4. Put the cheese on the bread. Very good. Number 4 is put the cheese on the bread. Number 5, let's go with Steven. Steven? Steven? Okay, let's go with Samantha. Samantha, number 5, please. See Samantha. Okay, and what about Christian? Can you do number 5, please, Christian? 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 Okay, let's go with Abigail. Abigail, can you do number 5, please? Okay, Miss. Don't forget to study for the test. Very good. Don't forget to study for the test. Very, very good job. So these words are imperative, right? Words. Okay. So now I want you guys to open up your workbook to page 142. Okay. On page 142, you see 2 sentences. Okay. Which sentence is an imperative? Okay. Right. Here we have 142. The example, don't go out after dark would be the imperative, okay? Telling you to do something and not to do, right? Don't go out after dark. Okay. And then 4 and 5, you need to rewrite the sentences to make it an imperative sentence, okay? Okay, number 1. Which one would be the imperative sentence for number 1? Adeline? Yes, Miss. Which one would be the imperative sentence? Help me. Very good. Help me would be the imperative sentence. Very good. Number 2, which one would be the imperative sentence? Let's go with the J. J? Yes. Which one would be the imperative sentence? For number 2. Turn off the light when you leave the room. Very good. Turn off the light when you leave the room. Number 3, which one would be the imperative sentence? V-Love? Turn right at the intersection. Very good. Turn right at the intersection. Okay. So number 4, you will read every day. You will read every day. That's a prediction, right? You're telling somebody they will read every day, but we don't know if it's true or not, right? How can we make this imperative? How can we make this where it's a command?
How can we make this a command? You're telling somebody to do it now. Number 4. Anybody want to try? Monica? Read every day. Excellent. Read every day, right? Read every day, right? It's a command, okay? What about you must work hard? Let's go with Aileen. Work hard. What is it? Work hard. Work hard. Very good. So work hard would be correct, right? You want to make it nice, short, and sweet. Okay. Work hard. Or you can do what other ones have done above, right? Turn off the light when you leave. Don't go out after dark, right? We can also make it a bit wordy too, okay? It doesn't always have to be just 2 or 3 words, okay? We can say, if you want to succeed, work hard, right? I've heard this many times, okay, from adults when I was a child, when I was a kid or adolescent, okay? So that if you want to succeed, work hard can also be an imperative, okay? Okay. So now that you guys have a good understanding of imperative, let's look at some sequence words, okay? Sequence words and phrases. Okay, so if everybody can look at the next page on your textbook, 269. What is sequence? So 269, can I have somebody to volunteer to read the top of 269? Let's see. Pangestu, are you there, Pangestu? 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 Okay. What about, let's see, Yuda? Yuda, can you read for me the top of page 269, please? Hello, anybody there? Is there anybody in class? Linga, go ahead. Sequence words and phrases, also called transition words and phrases, will help your reader follow your thoughts better. Sequence words and phrases are often used with imperatives to give instruction. Very good. And we use commas after these sequence words except for then. Okay, so what is sequence? Sequence is the order of events. Okay, they're transition words or phrases. Okay, so such as first, then, next, after that, then, finally, okay? So these are what we call sequence words, okay? So as you notice, there are commas after all of them, except then. Then does not get a comma after it. Guys, I can't stress enough how important it is to put a comma after the sequence words. Then does not get it, okay? So there are many other sequence words which you guys have seen. First,
second, third, okay? But we are going to just practice using these today, okay? And for your assignment, okay? Also, it helps, sequence words help people, help readers follow your thoughts better, okay? Because it's in order. Often used with imperatives to give instruction, right? We said imperatives, right? Choose this, dig, put, go, okay? So imperatives are often used to give instructions, okay? So let's look. Let's look at the box on page 269. Let's go with Samantha. Are you there, Samantha? Samantha, can you read the box on page 269? Sorry, I'm talking to your homeroom teacher. Linga, can you read the one in the box? First, choose a side, then dig a hole. Next, unwrap the root ball. After that, put the tree in the hole, then fill in the space around the root ball. Finally, water the tree. Thank you, Linga. Okay, so these are steps, right? These are the steps to plant a tree. Okay, so very good. So as you see, there's the sequence words, right? First, then, next, after that, then, finally. Okay, let's practice. Let's practice A, number the list in correct sequence. So this is how you make an egg. Okay, I want you to look at that and number the order. Okay, so do practice A, please. Okay, so what would be the first? First would be, anybody? Monica? First, put butter or oil in a pan. Excellent. It gives you the words, right? It gives you the sequence words, right? First, put the butter or oil in a pan. Then it gives you the second. The second is then turn on the stove, right? So number 2 is already done for you. Number 2 would be then put on the stove. What would be number 3? Dina? Next, crack an egg in the pan. Very good. Okay. Third would be next crack an egg in the pan. Okay.
And then what would be 4? Abigail? After that, sprinkle salt and pepper on the egg. And there's something else that would come before that. Anybody know what would come before that? Actually, you know what? You're right. Then, sorry, because after that would come next, right? So after that, sprinkle salt. Sorry, I'll put 4 for that. The book made a mistake. Okay, so, oh, where is my mouse? Okay. After that, oh, sorry. After that, right? Sprinkle salt and pepper on the egg. Then what do you do next? What would be 5, beloved? Then turn the egg over. Very good. Then turn the egg over. Sorry. Oh, sorry, guys. Okay. Then turn the egg over. Okay. And then what would be finally? Let's go with Linga. Finally, remove the egg from the pan. Very good. Finally, remove the egg from the pan. Okay. Very good. So now you guys know how to make an egg. Okay. Very good job. And guys, this can change, okay? Just like I said, oh, wait a second. No, that's wrong. But no, it's not wrong. It's just things can change, right? People have different ways of making their eggs, right? They can make it, they can put the salt and pepper after, right? They remove the egg, right? They can put the salt and pepper before they flip the egg. They can put the salt and pepper after they flip the egg. So it all depends how the person makes it, okay? So that's why I said, oh, wait a second, because I guess they made the egg differently, okay? Differently than I would, you would, or anybody, okay? Very good. Okay, now that we had a little practice, let's look at workbook page 143, okay? Workbook page 143. You're going to put how to plant a tree, these sentences in order. You see the sequence words are already there, right? First, then, next, after that, then, finally, okay? Also, you notice that I put commas there, right? So commas, don't forget the commas. If the commas aren't there, so you need to put the commas, okay? So I want you guys to do this, put these in order in sentences.
Yes, I know my mic is muted. I'm actually talking to your homeroom teacher and the school right now because I'm not very happy with this class. The only people that ever participates is, I have to say, it's Monica or V-Love or a few of you guys. It's the same people that don't raise their hand, don't participate. When I call on your name, don't answer. And, you know, I used to tell your teacher and school after class or the weekends and stuff, but now it's just getting to be a bit too much. And I've messaged them right now about it. That's why I'm muted. But thank you for making that clear. You know, saying hi to me in the beginning of class, showing me your thumbs, showing that you're there, okay, that's fine. But if I call on you and you're not there, it's a problem throughout the class. And I am making notes of who's not there, who tells me their, you know, mic is broken every week, or who, you know, it's not acceptable. Okay, who wants to do the first one? How to plant a tree? What will come number one first? Who is raising their hand? Oh, welcome. I'm glad you're coming back to class, Brendan. Brendan, go ahead. Can you please tell me? First, dig a hole. Nah, we don't dig a hole first. Dina. First, choose a site. First, choose a site. Very good. Okay, first you want to choose a site. And then what do you want to do? Let's see, Linga? Then dig a hole. Then dig a hole, okay? So first you want to choose a site and then you want to dig a hole, okay? You don't want to dig a hole because where are you going to dig a hole? You're going to dig a hole in your pool, on your bed? You need to find a place where you're going to do this, right? And then what will come next? Oh, Samantha, glad you can join as well too. Go ahead. Samantha, you raised your hand. The next is put the tree in the hole. Nah, very good try, very good try. But after you dig a hole, what would you do? Remember, when you get a plant, if you guys ever gotten a plant, it's wrapped, right? The bottom of it is wrapped or it's put together, right? Because you don't want the roots dangling down, because if it's dangling down, you can actually break the roots. So you don't want the roots to get hurt. So what do you need to do to that root? You need to? Jay? Unwrap the root ball. Very good. Next, you want to unwrap the root ball, okay? And then after that, what happens? Adeline? After that, put the tree in the hole. Very good. After that, you put the tree in the hole, okay? And then what happens? Monica? Fill in the space around the root ball. Excellent. Very good. Then fill in the space around the root ball. And last, Samantha. Water the tree. Finally, you water the tree. Very good. So finally, you water the tree and you watch it grow. Woo! How pretty, right? I've never been a planter. I've always killed things. I've killed a cactus. I've never been able to do any of this stuff. But once I did it, in Bali last year, actually, it was so interesting to watch these things grow. And even some of like the vines wrapped around the pole. So it's like, whoa, these things are alive, right? It actually gets you a bit excited and curious, right? All right. Now let's look at the bottom. How to make a pumpkin jack-o'-lantern. So you're going to number these and then you're going to put them in sentences using the sequence words, okay? The sequence words aren't there like the first part. So you need to actually use the sequence words to put them in order, okay?
Okay, so first, number one, first cut a hole in the pumpkin, right? First, because number one, as you notice, there's a comma after first, right? What would be number two? Monica? Scoop out the seeds. Very good. Number two would be scoop out the seeds. So what would be the sequence word we would use? Then. Very good. Okay. Then scoop out the seeds. Okay. As you notice here, I put then and next. Okay. I put then in red, next in blue. Why? Because then and next you can switch. Okay. So if you, let's say you say first, next, you can. You can say first, then. But then the third one changes depending on the second, right? Who can tell me the third? Linga? Cut out holes for the eyes and mouth. Very good. So what would be the sequence word here? Next. Very good. Okay. So because Monica used then, the next word would be next. Okay. You see? That's why I put red, red. Let's say Monica used next. Then Linga would then say then. Okay. So these go together, these go together. Okay. So you need to be careful, but they can switch. Okay. Very good job, Linga. Very good job, Monica. Thank you. What would come fourth? What would be the fourth one? V-Love. Put the candle inside the pumpkin. Very good. That was perfect. Put the candle inside the pumpkin. What would be the word that comes here, the sequence word? V-Love? After that. Very good. After that, right? After that, put a candle inside the pumpkin. What would be number 5? Linga, do you have your hand up? Of number 5, V-Love, go ahead. Light the candle. Very good. Light the candle. So what would be a word, a sequence word that comes? Then. Then. Okay. So she used then. All right. Very good. What would be number 6? Jay. Close the top of the pumpkin. Very good. What would be the sequence word for this? Next. Very good. Okay. So then light the candle, next close the top of the pumpkin, right? Very good. What would be the last one? Let's go with Adeline. Finally, put the pumpkin outside your front door. Very good. And the last one would be finally, put the pumpkin outside your front door, okay? Yes, you can. Linga, go ahead. All right. So we practiced a lot, right, with sequence words. We need to know how to do this well because your assignment is on it, okay, which we'll discuss later. Let's look at word study EA. So EA has 3 sounds, okay? EA has a long E sound, E, okay, E. So it would be sp, eek, true, eat, okay? Shorty has a sound, okay? Such as already, already, okay? So it's a short E sound. Ed, ed, ahead, right? It has a short E sound. EA also has a long E sound, okay? Such as great, break, okay? A. So remember, when there's a long sound of the vowels,
The long sound always says its name, such as long E sound, E. Long A sound, A. Long U sound, U. Okay, so that's a good way to know, right? What's a long vowel and a short vowel sound, okay? Can anybody give me a long E sound word with EA? A long EA sound word with EA. The seed is double E, okay? It's not EA. It has a long E sound, but we're looking for spelling EA with a long E sound. J? Meat. Very good. M-E-A-T, meat, right? Very good job. Streak, very good. Streak. Okay. Beak, very good. Beak. Okay. Anybody else? Bean, bean, very, very good. Okay. Bean. Okay. What about short E sound? With EA spelling. Eh. J? Bread. Bread, very good. Ed. Bread. Very good job. Very good. Breakfast. Breakfast. Okay. Breakfast. Ed. Deadly. Dead. Feather. Very good. Feather. Okay, very, very good job. Yay! Ellis, very, very good. Excellent. Okay, what about long A with EA? Great. Break. Create. So E and A is separated, okay? So create. So you see how create? So it's not, EA doesn't make a long sound. It's when two of the words together make a long A sound, okay? So create. You see how it's separated? You have the long E sound, create, and eight, A-T. So that's not it, okay? Good try though. What about pear? Like the fruit, pear. Pear. Anybody else? Crate, the A is, okay. So we're looking for, guys, words with EA together, okay? When you have A space E, that's not EA, okay? That's not. So E must be first and A must be second. For ear. For ear is a long E sound, okay? So I'll put fear here. Looking for the A sound. What about tear? Tear, we tear the paper, right? Pearl, pearl. Pearl does not have a long A sound, actually. Pearl has an actually but air, very good. Very, very good job. There. The egg, very good. Steak. Okay, great. Yes, great is there. Very good. All right, so you guys, I want you guys to open up your workbook page to 147. You see a box. The first column is long E, eat, just like I had here. The second column is short E, and the third column is long A. So I want you to put those words on top into the correct part of the box, okay? I'm actually going to run to the bathroom.
All right. So long E. What are the words along E? We have wreath. Monica? Cheat. Very good. Cheat. Okay. Anything else? There's another one. It starts with a sh. 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 Sheep. Okay. Long it would be read, sheet, and sheep. Okay. What about the short E spelled EA? Short E spelled EA. Monica? Thread. Bread, very good. Bread would be one of them. Okay, I'll type it in. Okay. Okay. What else would be? Jay? Thread. Thread, very good. Thread would be another one. And what would be another one? Oh. Very good. Vila? Vila? Dread. Very good. Okay. Dread, thread, and bread. Very good job. Okay. So then long A. What would be the long A? Long A? Guys, there's only 3 words left. Vila? Break. Break, very good. What's another one? Dina? Break. We said break. Great. Great, very good. Great. Okay, what's another one? Last one. There's no, break what? Break in, right? There's break and break in, okay? Okay. All right, so now that we did that, let's look at your writing, okay? What is the goal of expository writing? Remember, expository writing is explaining with facts, okay? Using facts to explain. We do that with instructional. First, right? You dig a hole, right? Let's say. So these are facts, right? You wouldn't say, I don't know, do you? It wouldn't be opinions, facts, okay? Hard information, okay? Then you put the unwrap the root ball, right? So these are all facts, okay? So you're explaining, that's what expository writing is. How to instructional writing is under expository writing, okay? That's what we call expository. So what do you like doing? Choose an activity you like doing. Give step-by-step in time order. Okay, so we practice a lot today with sequence words. So you're going to do the same. So you're going to pick an activity that you like doing, and you're going to give step-by-step time order. So I want you to use workbook page 144. If you can turn to workbook page 144. You're going to see boxes, right? So you're going to complete your own step-by-step process to give instructions on how to do something, okay? So you can say how to play baseball, how to play badminton, right? Or maybe even cooking if you like to make food, fruit salad, or pizza, okay? You can also do painting. You can do ceramics, anything you really want, right? Something that you like doing, but you need to give step-by-step instructions, right? Maybe if you're telling your little sister or little brother, right? You have to give them specific information, right?
I want you to use the sequence words. First, then, next, after that, finally, okay? As you notice, I put commas after them, right? If you want to write more, you can, okay? In the workbook, there's only 5 boxes. You can create boxes in your notebook on Microsoft Word and do more if your how-to needs more steps. But this would be the basic. If you have more, after that, there would be the word then, next, okay? So you can write more, but I want you to use this graphic organizer, this mind map, okay? Because that's sequencing, how things are done, okay? You guys can start now, okay? I want you to brainstorm, start now. Think of something. If you have any questions, ask me. But this is due next Tuesday, okay? So next Tuesday, you need to submit this on Moodle. But if you guys do end up finishing, you guys can submit it before that, okay? But I want you to start this now. I want you to think of something, right? Give it a title too, right? How to make a pizza, or how to make a Cinnabon, or how to make a smoothie, right? So you can come up with something that you like to do. All right, so we're going to end class now, okay? If you want, you can continue to do your homework. If not, you can do it over the weekend or Monday, Tuesday, tomorrow, right? You have a lot of time to do it, okay? All right, bye. Thank you, Miss. You're welcome, Linga. Thank you.